Hai adik-adik. Ketemu lagi Kak kita sama adik-adik. Iya. Halo. Halo. Nah hari ini kita mau ngapain Kak? Iya, sekarang ini kita mau merayakan Natal. Adik-adik senang di rumah merayakan Natal? Oke. Senang, karena hari ini tanggal berapa Kak? Tanggal 25 Desember. Hari yang ditunggu-tunggu. Kalau kemarin itu kita Natalan tanggal berapa Kak? Tanggal 12. 12. Iya. Kita majukan, biasanya kita dulukan. Nah sekarang kita merayakan hari Natal. Yeay. Ya, senang sekali ya Kak Binar ya. Selamat Natal dulu sama adik-adik. Oh iya, kita sama-sama bilang selamat Natal ya. Tiga. Selamat Natal adik-adik. Iya. Sekarang hari ini kita ditemani sama pemusik kita Kak Binar. Terima Halo, Kak kasih Kak Binar. Ada juga Amang Pendeta Resort. Baru kali ini ya kita ini jumpa. pertama kali ya. Iya. Kita sapa ya Kak ya. Iya. Halo Amang. Halo Amang. Selamat Natal Amang. Selamat Natal. Selamat Iya. Natal. Sehat Amang ya? Sehat. Sehat. Adik-adik di rumah juga sehat kan? Puji Tuhan sehat Puji semua Tuhan. Kak. Karena mau merayakan Natal bersama keluarga Iya. Kak. Siap-siap ya, kita mau beribadah. Kalau beribadah sikapnya bagaimana? Harus sikap hormat, tertib, duduk yang manis ya. Sediakan Alkitabnya. Alkitab. Oke, kita mau mulai ya. Silakan Amang. Mari kita satukan hati dan pikiran kita supaya Roh Kudus menyertai dalam ibadah kita pada hari ini. Kita saat teduh sejenak. Amin, kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari nomor 57 ayat yang pertama. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Ya, Kita mau semuanya bernyanyi Nunga Jupang Muse. Oke. Maksudnya sudah ketemu lagi Natal. Tahun lalu kita Natal, sekarang Natal lagi ya. Natal lagi Iya. setiap tahun ya Kak ya. Setiap tahun. Walaupun kita masih di rumah. Semuanya adik-adik berdiri. Musik Kak Binar. Ayo semua tepuk tangan kakak-kakak, guru sekolah minggu tepuk tangan yuk, berdiri yuk. Nunga Jupang Muse hari pestai Hatu tubun itu hata Yesusi Tua do ibana siang surgoi Mebatu hitau Hasang aponi debata Dame madi jolma Las ni rohani debata Ajoman muse. Sekali lagi anak-anak ya. Nunga Jupang Muse hari pestai Hatun tubun itu hata Yesusi Tua do ibana siang surgoi Mebatu hitau Hasang aponi debata Dame madi joma Las ni rohani debata Ajoman muse. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu duduk kembali. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum yang pertama. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu,
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagi ya Kak Lasma ya. Semuanya adik-adik berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 117. Judulnya apa Kak? Hai anak semua. Ya, adik-adik boleh berdiri semua, kakak sekolah minggu juga boleh. Kita nyanyi Kak Binar, musik Kak. Tepuk tangan ya. Semuanya tepuk tangan. Iya. Hai anak semua, cepat marilah masuklah kandang yang amat rendah, dan lihatlah bayi yang tidur nyenyak tergolek di dalam palungan ternak. Dan kita berdoa, ya Yesus Kudus, kesalahan kami hendak Kau tebus. Kau lahir di kandang yang hina rendah, dan rela menanggung salib Golgota. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita membaca nanti secara bersama-sama yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Kita sama-sama mengucapkannya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik di rumah, mari kita berdiri semuanya, kakak-kakak guru sekolah minggu juga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 607, Nunga Tubuh Kristusi. Semua berdiri ya, boleh tepuk tangan ya adik-adik ya. Musik Kak. Nunga tubuh Kristusi, haleluya, di hutan Betlehemi, haleluya, gabe daging hatari, haleluya, di bulan Natali, haleluya. Lebih keras lagi nyanyinya ya. Yang semangat ya Kak ya. Oke. Narade tasilangi, haleluya, Marta kubrahani, haleluya, mangoloy amarai, haleluya, lau mangkok
engkau jolmai. Haleluya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kami undang untuk duduk kembali. Kita mendengarkan pengumuman dari guru-guru sekolah minggu kita. Iya, pengumumannya nggak banyak ya, karena Natal sudah kita rayakan bersama anak-anak sekolah minggu. Nanti kita masuk juga nanti bulan Januari minggu kedua. Iya. Jadi anak nanti pemberitahuan masuk kembali ibadah, nanti kita umumkan lagi ya. Nanti di warta ada. Di warta ada lewat WA ya nanti ke orang tua ya adik-adik ya. Iya. Jadi adik-adik kalau kita nggak bikin streaming, gereja kita nggak bikin streaming ya adik-adik jangan malas-malasan juga ya. Iya. Harus beribadah bersama orang tua Kak. Orang tua. Ya tetap beribadah dengan orang tua walaupun Iya. tidak ada live streaming dari sekolah minggu ya Kak ya. Jadi adik-adik tetap beribadah dengan mama dan papa ya. Jangan lupa berdoa Setiap hari. baca firman ya, karena berkat Tuhan itu nggak putus-putus ya. Jadi kita berdoa juga jangan putus-putus. Betul. Ya, nggak ada hari Senin diberkati, Selasa enggak kan? Tuhan Yesus baik kan, setiap hari kan kita diberkati. Jadi anak-anak juga harus setiap hari berdoa. Dan jangan lupa apakah harus tetap di rumah? Di rumah. Atau apakah 3M? Apakah 3M Kak? Memakai masker kalau keluar rumah, mungkin mau jalan-jalan nanti Iya. sama mama papa, jangan lupa pakai masker. Yang kedua, harus sering cuci tangan. Lalu yang ketiga? Harus jaga jarak. Jaga jarak ya Kakak. Iya. Oke adik-adik, sekarang guru sekolah minggu ingin mempersembahkan lagu pujian untuk Tuhan. Mari kakak-kakak. Sudah siap ya kakak ya? Adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu mau bernyanyi memuji Tuhan, adik-adik yang tahu boleh bernyanyi bersama ya. Walaupun masih di rumah, oke? Musik Kak. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, agungkan namanya. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, agungkan namanya. Mari Mazmur
terpuji namanya, Yesus penuntun hidup yang teguh, yang bebaskan kita dari segala dosa. Terpuji namanya selama-lamanya. Puji haleluya. Puji haleluya. Puji haleluya. Puji haleluya. Mazmurkan namanya. Puji haleluya. Puji haleluya. Puji haleluya. Masyurkan rajamu. Yesus kan datang dalam kemuliaan, menyambut kita yang diselamatkan. Kita kan bahagia bersama di surga, memuji Yesus selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Glory haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih Terima kasih, kakak-kakak. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kakaknya sudah sempat infokan untuk menyiapkan Alkitab. Sekarang diambil Alkitabnya. Ya, diambil Alkitabnya, disiapkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian juga, Kak. Yuk, Tahu dari Kakak? siapa? Dari siapa? Ada yang tahu nggak kakak-kakak sekolah minggu? Oh, iya, kemarin dia, aku lihat rekaman dia. Iya, rekaman cantik ya Kak anaknya ya. Iya. Iya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Nicole. Horong 3. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never parting, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of
ya. Bagus suaranya. Terima kasih ya Nicole Itu ya. tadi dari Nicole Lunban Gao. Iya, terima kasih Nicole. Sekarang seperti yang tadi Kak Astrid informasikan bahwa kita akan mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta Silaban. Amang Pendeta Silaban. Adik-adik, kita akan bernyanyi dulu ya. Dari Firman-Mu. Musik Kak. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak sekolah minggu, kita berdoa, kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bagi anak-anak kami yang berada mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, yang tertulis dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-14. Kitab Injil Lukas pasal yang kedua dari ayat yang ke-6 hingga ayat 14. Kita bersama-sama mendengarkannya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan.
Hai anak-anak sekolah minggu, selamat pagi, shalom, horas. Horas. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita menjalani pandemi COVID-19 sampai ke penghujung tahun ini, tetapi Tuhan masih berkenan untuk memberikan kesempatan kesehatan bagi anak-anak sekolah minggu untuk turut ambil bagian merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus 25 Desember 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga Amang Pendeta mau menyampaikan kepada kita pada pagi hari ini, selamat pagi bagi anak-anak kami sekolah minggu yang berada di rumah. Selamat pagi, Amang. Demikian juga kami menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 buat anak-anak kami sekolah minggu. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, Amang. Tentu melalui firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini, kita sudah merayakan Natal. Dan anak-anak sekolah minggu juga turut ambil bagian walaupun kita tidak secara bersama-sama dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengikuti perayaan Natal melalui anak-anak kami sekolah minggu. Tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, kegembiraan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalaupun kita berada dalam situasi COVID-19 pada saat ini. Tetapi kita masih diperbolehkan untuk memperingati kelahiran Juru Selamat dunia yang lahir dikatakan tadi di kandang domba. Dan dikatakan tadi dibaringkan dalam apa? Dibaringkan dalam palungan. Anak-anak kami sekolah minggu, adakah di antara adik-adik sekolah minggu yang pernah melihat seorang anak bayi lahir di kandang domba di zaman sekarang ini? Ada pernah anak-anak kami sekolah minggu melihat seorang anak lahir di kandang domba di zaman sekarang ini? Ada yang pernah melihat? Tidak, Amang. Ada? Tidak. Tidak ada. Di zaman sekarang ini anak yang lahir di kandang domba. Nanti coba tanya mama di rumah. Mak, saya lahir di mana? Mungkin mama menjawab, nak, kau lahir di rumah sakit. Lalu mungkin anak kami bertanya, kok saya lahir di rumah sakit, mak? Karena kamu menjalani operasi untuk melahirkanmu. Saya menjalani operasi untuk melahirkanmu. Jadi kamu lahir di rumah sakit. Mungkin ada orang tua kita menjawab, ya anakku, kau lahir di rumah. Kenapa saya lahir di rumah, mak? Ya karena ditolong seorang bidan. Jadi kamu saya tidak usah menjalani operasi di rumah sakit, tetapi kamu lahir di rumah. Pasti itu yang menjadi jawaban daripada orang tua kita kepada kita. Tetapi Yesus yang kita rayakan, yang kita sebut Natal, lahir di kandang domba. Kalau sekarang ini sudah Amang tanya tadi, tidak ada pernah kita melihat anak bayi lahir di kandang domba. Ketika ada seorang anak bayi yang lahir di kandang domba, itu pasti menjadi pembicaraan.
Ketika ada anak lahir di kandang domba, itu menjadi aib bagi keluarga. Tetapi Yesus yang kita rayakan itu, yang kita muliakan itu lahir di kandang domba. Kenapa Yesus itu lahir di kandang domba? Pernah anak-anak sekolah minggu melihat kandang domba? Pernah memperhatikan kandang domba? Pasti pernah. Kalaupun tidak semua anak-anak sekolah minggu yang pernah memperhatikan kandang domba, tetapi pasti ada di antara kita anak-anak sekolah minggu yang memperhatikan kandang domba. Pasti kandang domba itu jijik. Pasti kandang domba itu kotor. Pasti kandang domba itu menjijikkan. Tetapi disitulah Yesus lahir. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Yang penuh dengan kejijikan, yang penuh dengan kekotoran. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Karena kita adalah orang-orang yang jijik di hadapan Allah. Karena kita adalah orang-orang yang kotor di hadapan Allah. Tetapi disitulah Yesus mau lahir. Di kejijikan kita, di kekotoran kita. Akibat apa? Akibat dosa kita. Yesus mau lahir di kandang domba karena kejijikan kita, kekotoran kita, karena dosa-dosa kita. Amin, anak sekolah minggu. Amin. Amin. Karena Yesus mau menyelamatkan kita. Kita katakan tadi ketika Yesus lahir di kandang domba itu merupakan suatu keaiban. Ketika ada seorang bayi yang lahir di kandang domba, itu pasti menjadi bahan pembicaraan. Ketika ada anak yang lahir di kandang domba, yang jelas kelahiran Yesus di kandang domba tidak menjadi pembicaraan, tidak menjadi aib bagi Yosef dan Maria. Kenapa tidak menjadi pembicaraan? Kenapa tidak menjadi aib bagi keluarga Yosef dan Maria? Karena Yesus lahir di kandang domba, di kota kecil, di kota Bethlehem. Itu adalah merupakan kehendak Allah. Itu adalah merupakan rencana Allah. Ketika Yesus lahir di kandang domba, ketika Yesus lahir di kota Bethlehem, itu adalah merupakan kehendak Allah. Itu adalah merupakan pemulihan janji Allah yang dinubuatkan para nabi-nabi. Kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, coba nanti anak-anak sekolah minggu, Amang katakan tadi kelahiran Yesus itu di kandang domba di Bethlehem, itu adalah merupakan rencana Allah. Coba kita baca nanti dalam Mika 5 ayat yang pertama. Buka nanti Alkitabmu, dalam Perjanjian Lama ada kitab Mika. Baca nanti di situ. Pasal yang kelima, ayat yang pertama. Bukan itu saja, tetapi kelahiran Yesus di kandang domba di Bethlehem itu untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Menyatakan kemuliaan Allah. Itu bukan menjadi bahan perbincangan. Itu bukan menjadi aib di tengah-tengah keluarga Yosef dan Maria. Tetapi itu adalah untuk kemuliaan Allah. Artinya Yesus lahir di kandang domba, anak Allah, dia mau mengambil rupa manusia.
Yesus lahir di kandang domba, anak Allah itu dia mau mengambil rupa manusia. Manusia itu ingin dipermuliakan. Anak-anak sekolah minggu, kelahiran Yesus di kandang domba juga merupakan bukti kedamaian hati. Jadi kalau kita anak-anak sekolah minggu dalam Natal 25 Desember 2020 pada saat ini, mari kita membuktikan kedamaian dalam diri kita. Ketika kita masih diizinkan oleh Allah, anak-anak sekolah minggu diizinkan oleh Allah merayakan Natal 25 Desember 2020 pada saat ini. Mari kita membuktikan dalam diri kita kedamaian hati. Sebagaimana kedamaian hati seorang ayah Yosef, kedamaian hati sebagai seorang ibu Maria, demikian juga anak-anak sekolah minggu, mari kita membuktikan kedamaian hati. Kalaupun Yesus itu tidak lahir di rumah, tetapi Yesus itu lahir di kandang domba di Bethlehem. Dan Yosef tidak mengatakan kenapa anak Allah itu lahir di kandang domba, tidak di rumah sakit yang megah. Kenapa Yesus itu lahir di kandang domba, tidak di rumah yang begitu mewah, tetapi Yesus itu lahir di kandang domba. Maria dan Yosef tidak mempertanyakan, tidak mempersoalkan hal yang demikian, tetapi itu memperdamaikan dirinya. Anak-anak sekolah minggu, kita mendengarkan tadi bagaimana respon para gembala. Walaupun mereka merasa takut, kalaupun kita katakan gembala merasa takut melihat apa? Melihat malaikat-malaikat. Walaupun malaikat itu bukan merupakan perampok, walaupun malaikat itu bukan merupakan penjahat, tetapi mereka merasa takut. Bukan untuk mencederai mereka, tetapi gembala-gembala itu takut melihat malaikat. Makanya malaikat mengatakan, jangan kamu takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Apa artinya kesukaan besar itu bagi anak-anak kami sekolah minggu? Kalau dikatakan kesukaan besar, kelahiran Yesus Kristus di kandang domba di Bethlehem itu adalah merupakan kesukaan besar. Dan dikatakan, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus di kain lampin dan terbaring di palungan. Artinya tidak ada bagi para gembala pertanyaan-pertanyaan, kok lahir di kandang domba? Kok bukan di rumah sakit yang megah? Itu kan anak Allah. Kok harus di rumah yang menjijikkan, di kandang yang menjijikkan? Kok di kandang yang kotor? Nggak ada pertanyaan-pertanyaan demikian dalam hidup para gembala. Tetapi mereka bersuka cita mendengarkan. Dan itu yang mau diajak kepada anak-anak sekolah minggu ketika kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus tahun 2020 ini.
walaupun tidak seperti biasanya, kita bersuka cita, bersenang-senang, saling mengucapkan selamat, saling berjabatan tangan. Tapi situasi sekarang ini seperti apa yang dikatakan ibu-ibu guru sekolah minggu tadi, kita harus jaga protokol kesehatan. Tidak diperbolehkan berjabatan tangan. Kita harus jaga jarak, kita harus cuci tangan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari COVID-19. Tetapi biarlah kelahiran Yesus Kristus itu membawa kesukaan besar dalam hidup kita. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu bersama-sama dengan malaikat Tuhan dan sejumlah tentara sorga, marilah kita semua anak-anak sekolah minggu memuji dengan mengucapkan apa yang tertulis dalam ayat yang ke-14. Coba buka Alkitabnya, anak-anak sekolah minggu. Kita sama-sama mengucapkan ayat 14 supaya kita bersuka cita merayakan Natal 25 Desember 2020 ini. Kita sama-sama mengucapkan ayat yang ke-14. Sama-sama mengucapkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anak-anak sekolah minggu, Amang mau bagi dua horong. Horong TK dan kelas 1 dan 2. Baru horong yang kedua dari kelas 3 dan seterusnya. Amang mempersediakan ada hadiah nanti. Dan saya sudah akan berikan kepada guru-guru sekolah minggu. Amang sudah mempersiapkan. Ada pertanyaan. Siapa yang menjawab dengan cepat, jawabannya langsung di WA kepada guru-guru sekolah minggu, akan mendapatkan hadiah dari Amang. Ada 3 pertanyaan buat anak-anak kami horong TK kelas 1 dan 2. Coba dengarkan pertanyaannya. Pertama, siapakah nama orang tua Yesus? Siapakah nama orang tua Yesus? Siapakah nama orang tua Yesus? Yang kedua, Yesus lahir di kandang titik-titik dan di kota titik-titik. Yesus lahir di kandang titik-titik, di kota titik-titik. Yang ketiga, ketika Yesus lahir, Maria membungkusnya dengan apa? Ketika Yesus lahir, Maria membungkusnya dengan apa? Coba dijawab anak-anak sekolah minggu, horong TK, kelas 1, kelas 2, dan jawabannya langsung kirim kepada guru sekolah minggu. Siapa yang cepat menjawab akan Amang berikan hadiah, nanti boleh diterima melalui guru-guru sekolah minggu. Itu horong yang pertama. Horong yang kedua dari kelas 3 sampai seterusnya. Yang pertama adalah yang menjadi khotbah untuk Natal 25 Desember 2020 tertulis di mana? Tertulis di mana? Lalu yang kedua, apa perkataan malaikat kepada gembala-gembala?
Apa perkataan malaikat kepada gembala-gembala? Lalu yang ketiga, pada ayat yang ke-10 ada perkataan kesukaan besar. Apa maksud perkataan itu? Ayat yang ke-10 ada mengatakan kesukaan besar. Apa maksud perkataan itu? Lalu yang keempat, apa perkataan bala tentara surga yang memuji Allah? Yang keempat, apa perkataan bala tentara surga yang memuji Allah? Ya, cepat jawab. Kirim melalui guru-guru sekolah minggu. Siapa yang cepat menjawab akan Amang berikan hadiah, langsung nanti diberikan kepada guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu nanti yang membagikan kepada anak-anak kami. Amin. 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 Tuhan memberkati kita untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Demikian juga Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu untuk tugas pelayanan berikutnya, supaya lebih baik lagi semakin kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati anak-anak kami guru sekolah minggu. Shalom. Horas. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, khususnya anak-anak sekolah minggu yang turut ambil bagian dalam perayaan memperingati kelahiran anakmu Yesus Kristus, Natal 25 Desember 2020. Walaupun kami dalam suasana yang tidak menyenangkan karena situasi COVID-19, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu untuk mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dipenuhi oleh kedamaian melalui kelahiran anakmu Yesus Kristus di kehidupan kami masing-masing. Kami tidak bertanya kenapa boleh terjadi situasi ini, tetapi kami menerima semuanya apa yang boleh kami alami ini menjadi kedamaian dalam kehidupan kami, supaya kami boleh kembali bersuka cita untuk kedepannya. Engkau berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu. Mungkin ada di antara anak-anak sekolah minggu yang terpapar oleh karena COVID-19, yang mungkin dalam pemulihan pada saat ini, dimanapun anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau berikan semangat Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan tambahkan imun, supaya anak-anak kami boleh kuat menghadapi semuanya itu. Engkau berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati Tuhan orang tua kami dalam segala usaha-usaha dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan tambahkan rezeki. Tuhan tambahkan umur yang panjang. Kesuksesan dalam segala kehidupan mereka. Berkat-berkat dalam segala kehidupan mereka. Demikian juga guru-guru sekolah minggu yang melayani di tengah-tengah gerejamu. Tuhan berkati. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Inilah doa kami dan sukacita kami untuk merayakan kelahiran anakmu Yesus Kristus 25 Desember 2020. Khususnya anak-anakmu sekolah minggu HKI Pondok Bambu. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita. Ya, adik-adik, sebelum bernyanyi, ya, tadi Amang Pendeta memberikan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Untuk semua orang ya Kak Iya, ya? untuk semua horong. Jadi pemenangnya siapa yang Duluan. Caranya Kak menjawabnya Caranya, gimana? iya. Bukan diketik ya Kak? Bukan diketik, nanti emaknya Bukan. lagi yang ngetik. Emaknya, mamanya. Iya, mamanya. Mamanya Jadi- atau papanya yang ngetik. Jadi bagaimana Kak cara menjawabnya Kak? Harus voice note. Not.
Jadi direkam. adik-adik merekam ya. Tapi ingat. Setelah kebaktian selesai. Jadi jangan nanti kakaknya lihat, oh kebaktiannya selesainya saya jam 9. Ada yang jam 8 kurang, udah dijawab. Adik-adik begitu amang selesai tadi langsung cari, nggak duduk lagi. Tidak gitu ya Kak ya. Jadi tetap mengikuti kebaktian dulu sampai selesai. Lalu kasih tahu mamanya, mama tadi ada pertanyaan dari amang pendeta. Ya, lalu di voice note ya Kak ya. Lalu kirimkan kemana Kak? Tidak harus lengkap. Harus tadi lengkap. Pertanyaan tadi ada. Misalnya siapa? Di mana? Nama, Siapa nama? Orang tua Yesus, dari Tuhan Yesus. Jadi harus bilang. Jangan jawabannya aja. Jadi nama orang tua atau nama ayah, nama dan ibu gitu ya. Tuhan Yesus adalah disebut ya adik-adik ya di apakah namanya di voice note-nya. Di voice note-nya harus disebutkan pertanyaan Namanya dan jawaban. juga harus lengkap ya. Nama, horong berapa? Ya. Oke. Dikirimnya ke grup besar anak sekolah minggu. Tidak di perhorong ya adik-adik ya. Di WA anak sekolah minggu. Oke, sekarang kita persiapkan persembahannya. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan lagu Begema Begema. Ayo bangkit berdiri. Semuanya berdiri adik-adik. Kakak-kakak juga boleh berdiri. Begema, begema, giring-giringi, dungoho lamaho tu garejai. Begema, begema, giring-giringi, bamoa nungaro Yesus Kristusi, sahat hodisi tu garejai. Baritalas ni rohano begion mudisi, mulaksiani sonang rohami, molodung di bekeho barita nauli. Hei begema, begema, giring-giringi, dungoho lamaho tu garejai. Begema, begema, giring-giringi, paboa nungarosi paluai. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kini ibadah sudah selesai, semoga kita rukun dan damai. Mari kita berjanji sebelum mohon diri, imanku akan ku amalkan dan
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal. Selamat Natal adik-adik. Selamat Natal Amang Pendeta. Selamat Natal. Kita sama-sama nyanyi lagu We Wish You Ayo, Kak, Merry sini, Christmas Kak, ya yuk. Amang ya. Ya, Sini dekat kami Amang serahkan Pendeta. pada guru sekolah minggu. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry ini, Adik. Christmas. Amang Hendrik. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ya adik-adik. Selamat Natal. Ya kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan apa kakak-kakak? Selamat Natal dan Tahun Baru. Baru. Masih lama ya. Tuhan Yesus memberkati. Ora. Sehat-sehat. Ya, tadi ada yang di sana ya. Ya di mana?